bersama dengan kami di program YCT. Yuk cari tahu persembahan TV Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu. Nah, kali ini kita akan masih tetap ngobrol-ngobrol lagi. Kita akan ke Bunda Putih nih, Bunda. Jadi kalau kita mau pasang KB misalnya atau pelayanan KB seperti itu, sebenarnya ada biayanya nggak sih, Bun? Pasang KB biaya ya Pak ya. Ya tentu saja ya. Sekarang ini kan semuanya diatur ya, apalagi sudah ada kartu BPJS. Jadi ada status, setiap klien yang datang tuh ada status, dia BPJS ketenagakerjaan, apa dia pakai KIS dan sebagainya kayak gitu. Nah, benar pun pihak puskesmas juga tinggal menjalankan itu karena ketetapan biaya kan sudah ditentukan itu ya. Cuma kalau di zamannya era pandemi COVID-19, itu sepertinya kita lebih banyak proaktif mendekatkan pelayanan ya Pak ya. Benar Bu. Mendekatkan pelayanan seperti di apa ya, Mei apa April ya Pak, yang kita melakukan gerakan serentak. Ya, gerakan serentak. Saya di bulan Juni, Bu. Juni ya. Nah, itu di mana itu? Se-Indonesia itu lagi COVID ya, sudah ini. Itu ternyata kita bagus, animo masyarakat bagus. Antusiasnya luar biasa ya? Iya, gitu. Tapi kita tetap mempertahankan protokol kesehatan. Alhamdulillah. Ya, Pak ya, meningkat ya waktu itu ya pencapaian kita waktu itu malah masuk nominasi tiga besar tingkat nasional loh. Ya, jadi itu tadi kerjasama kita bersama IBI, BKKBN. IBI adalah secara teknis, BKKBN secara sarana dan prasarananya gitu ya Pak ya. Jadi IBI dan BKKBN ini sebenarnya selain ada ikatan batin, ada ikatan pekerjaan juga di antaranya, Bunda ya. Jadi selain ada ikatan batin, ada juga ikatan pekerjaan, di mana IBI teknisnya, BKKBN. Ya, kayaknya jangan ikatan batin lah ya, kurang enak ya. Nanti dengan apa gitu, ikatan kemitraan gitu. Ada bidan, ada KB. Ya Pak ya. Benar Bu. Jadi saling nggak ada bidan, nggak ada KB. Saling membutuhkan mutualisme ya Bunda. Iya, oke. Nah ini Bunda sebenarnya apa sih upaya-upaya yang dilakukan oleh Ikatan Bidan Indonesia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menunda kehamilan selama pandemi ini, Bunda? Jadi gini, kita selalu mensosialisasikan kepada masyarakat, kemudian bidan juga ya, ke seluruh anggota IBI yang melakukan praktek ya, PMB kalau kita ya, praktek mandiri bidan. Pertama ketika pemeriksaan kehamilan itu TM3 itu mereka sudah memberikan sosialisasi tentang KB. Jadi siap ketika melahirkan, ibu udah siap apakah KB pasca salin dan sebagainya. Nah kemudian kita juga mengingatkan untuk yang sudah melahirkan ya, pasangan usia subur, agar jangan lupa menggunakan alat kontrasepsi. Ya, artinya kalau bisa di era pandemi COVID-19 jangan hamil dulu deh. Karena kenapa? Karena situasi era kita lagi rentan. Ibu hamil itu rentan. Ya, rentan. Kalau ibu hamil dimasuki oleh virus apapun, jangankan virus COVID-19, virus apapun, itu tubuhnya lemah, ya, lemah untuk menerima segala sesuatu. Dan kita ketahui kita semua yang sehat, yang tidak hamil, itu harus meningkatkan stamina Pak ya, harus meningkatkan stamina. Jadi itu yang kita pesankan, jangan telat untuk menggunakan kontrasepsi. Posisikan pasangan usia subur selalu menggunakan alat kontrasepsi gitu ya, karena banyak WFH nih, bahaya nih bapak-bapak nih, masa diplototin aja tuh di rumah terus gitu ya. Jadi memang itu harus lebih gencar kita. Karena kita karena pasang usia subur juga ini disarankan untuk memakaikan alat kontrasepsi. Nah, sebenarnya Bapak di mana sih masyarakat nih kalau mau mendapatkan pelayanan KB itu harus kemana nih di masa adaptasi era kebiasaan baru ini Pak? Iya,
Kalau secara umum pelayanan KB itu kan ada di fasilitas kesehatan. Tetapi di masa pandemi COVID ini untuk mendapatkan pelayanan KB di Vaskes, yaitu kita tetap harus mengikuti protokol COVID ya. Karena orang kan juga pasti ngeri-ngeri ya Pak ya, Iya. kalau mau ke pelayanan kesehatan, itu pasti pada cemas Ya. semuanya. Nah selain itu, aseptor bisa datang ke praktek bidan, dokter, atau ke poli-poliklinik yang ada di setiap terdekat. wilayah. Nah, Daerahnya masing-masing ya Pak? Iya. Tetap juga harus menggunakan apa namanya protokol Masker. COVID. Karena kalau aseptor datang misalnya ke tempat ibu bidan tidak menggunakan masker, itu banyak ibu-ibu bidan yang mengatakan tidak akan melayani. Pintu pagar aja mungkin nggak dibukain ya Ibu ya. Benar Pak. Nah, jadi artinya memang masyarakat ini harus dibiasakan untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru sekarang ini. Jadi kemana-mana ya harus jaga jarak, gunakan masker, ya untuk menghindari juga apa namanya virus COVID-19 ini. Harus datang ke fasilitas kesehatan daerah masing-masing, tapi tetap harus pakai masker, Iya. harus jaga jarak seperti yang kita lakukan saat ini, ya seperti itu ya Pak. Nah di samping itu juga tadi mungkin menjawab salah satu tadi yang ditanyakan bagaimana masyarakat seandainya tidak memiliki JKN atau kartu BPJS. Nah ini beberapa wilayah kita melaksanakan kegiatan baksos. Nah, jadi baksos pelayanan gratis di beberapa wilayah ini khusus untuk masyarakat yang membutuhkan pelayanan ya. Sehingga ini pelayanan ini diberikan secara gratis. Jadi memang walaupun memang momennya tidak setiap saat, tetapi inilah tadi peran penyuluh KB di kantong-kantong mana kira-kira yang ini sangat membutuhkan pelayanan. Jadi sebenarnya upayanya udah banyak ya, ya Iya. Bapak, selain ada baksos, tadi kan lewat BPJS dan sebagainya gitu upayanya udah. Nah, jadi kalau untuk Bunda sendiri nih Bunda, sebenarnya apa sih harapan Bunda untuk pelaksanaan program KB terutama di era adaptasi kebiasaan baru ini Bunda? Jadi gini, untuk harapan kita ya untuk pelayanan KB, sebenarnya banyak kita kok apa tuh ya, untuk kepuasan itu kepuasan klien, kepuasan pelayan dalam hal ini bidan ya. Jadi dalam hal ini kita itu bekerja, bidan itu bekerja muaman. Muaman artinya secara hukum dia aman gitu. Nah persoalan sekarang SDM kita, SDM sudah, pendidikannya sudah. Tapi yang melayani ini Pak, sertifikat untuk pelatihan CTU. Nah itu saya selalu tuh ke BKKBN, ayo Pak pelatihan nih untuk bidan nih kapan? Karena mereka-mereka yang sudah lewat, udah 5 tahun lebih kayak gitu, itu kan harus diupdate. Tuh. Kemudian kalau mereka tidak punya sertifikat, mereka tidak bisa istilahnya melayani, ya begitu ya Pak ya. Jadi itu himbauan kita tenang, kita sama-sama mengerjakan, tapi tolong legalitas kita, ya dari BKKBN kita harapkan supaya mungkin kalau yang lalu-lalu memang ada Pak ya, cuma kurang sedikit sekali kita dipanggil untuk bidan mengikuti pelatihan CTU, ya? itu gitu. Nah ada beberapa kabupaten sebenarnya sudah melalui pemerintah daerah, bupati itu berani mereka masukkan di APBD-nya menganggarkan untuk pelatihan dari kabupaten, ya dari kabupaten Muko-Muko itu pelatihan CTU, APN itu berapa kali angkatan mereka anggarkan. Terus ada juga beberapa tahun yang lalu itu Rejang Lebong melalui bupatinya itu pelatihan bidan delima Pak. Jadi tergantung mungkin pada kesempatan ini kalau memang mudah-mudahan para stakeholder ya Menyaksikan tayangan mudah-mudahan menyaksikan tayangan ini, marilah kita sama-sama. Nggak bisa dalam hanya satu sisi saja ya satu sisi saja. SDM-nya harus diperhatikan, keamanannya, kelegalitasannya gitu. Jadi kemudian dari pihak BKKBN juga kesiapan alatnya harus lengkap supaya apa? Bidan yang melayani APD-nya harus lengkap. Jangan sampai kita kenapa ini kita tidak melayani lah. Kita tidak melayani
Itu tadi, maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Kita tidak melayani dengan sesuai APD, sehingga kita juga akan memberikan kerugian kepada klien, ya, menularkan sesuatu virus COVID-19 kepada klien itu. Harapannya itu, ya, supaya lebih enak nanti SDM-nya ditingkatkan. Jadi pasiennya aman, bidan-bidannya juga aman, ya, Aman, Bunda? Oh, iya, betul. oke, jadi semuanya aman ya. Biar lebih mesra ya, Pak. Benar Ibu. Biar kemitraannya tadi Kemitraannya lebih, tadi, iya, iya. oke. Nah, kalau ke Pak Edi nih, Pak, apakah untuk mendapatkan pelayanan itu akseptor tuh wajib melakukan rapid test, Pak? Untuk rapid test ya, saya kira rapid test ini dibutuhkan untuk khusus pelayanan KB yang mungkin Dalam ada waktu kontak lama. langsung ya. Oh, oke. Kalau seperti MKJP lah, Pak, ya. Iya, MKJP ya mungkin ya. Itu pun tentunya disesuaikan dengan kondisi di wilayah masing-masing ya. Karena kalau sekedar hanya untuk mendapatkan pil KB, kondom, termasuk suntik juga. Tapi kayaknya enggak inilah ya, Pak, ya, karena saya tambah ya. Iya. Pasang implan itu kan 45 menit. 45 menit yang melayani pakai APD lengkap. Iya. Ya. Saya kira kalau memang ini enggak ya, Pak. Iya. Rasanya enggak, kalau di kita enggak ada tuh ininya. Yang penting menggunakan masker, Iya. cuci tangan gitu. Yang penting protokol kesehatan ya, Yang Pak, ya? penting protokol COVID-nya, protokol kesehatannya ini Jalan. tetap jalan. Karena petugas yang melayani dia juga sudah antisipasi. Karena dia juga harus menggunakan APD lengkap kalau untuk melayani MKJP. Termasuk pelayanan kontak juga itu menyesuaikan dengan kondisi wilayah setempat. Jadi setidaknya tidak perlu ya kemudian untuk rapid test, tapi kemudian kalau memang mau rapid test itu sangat bagus ya kalau untuk dicek Ya. terlebih dahulu ya. Tadi kalau Bunda udah cerita tentang harapannya untuk pasiennya aman dan juga bidannya aman, kalau Bapak sendiri harapannya untuk program Bangga Kencana terutama di masa adaptasi kebiasaan baru ini seperti apa, Pak? Ya harapan kita tentunya yang pertama ini jalinan kemitraan ini dapat kita tingkatkan, bagaimana pelaksanaan pelayanan selama masa pandemi ini tetap bisa berjalan sehingga masyarakat dan akseptor ini benar-benar dapat akses untuk melaksanakan pelayanan KB-nya. Kita juga ini mengupayakan ketersediaan Alkon di seluruh wilayah ini tetap terdistribusi dengan baik ya. Kita sudah membuat aplikasi Sirika bagaimana ini pemantauan alat kontrasepsi ini benar-benar dapat terpantau sehingga tidak ada kantong-kantong, ada gudang yang kosong sehingga masyarakat benar-benar ini yang membutuhkan alat kontrasepsi ini alat kontrasepsinya tersedia. Nah, jadi harapan kita tentunya di masa pandemi COVID ini ya terutama teman-teman PLKB ini benar-benar dapat meningkatkan KIE-nya sehingga masyarakat benar-benar dapat menerima informasi tentang program KB. Karena saya masih ada satu sebenarnya ini terkait dengan informasi program masyarakat kita ini ternyata masih sangat rendah mendapatkan informasi tentang jenis alat kontrasepsi modern. Jadi masih sebagian besar itu hanya tahu satu atau dua alat kontrasepsi. Nah, ini bagaimana masyarakat terutama di masa pandemi ini mereka memiliki informasi dan pengetahuan tentang jenis-jenis alat kontrasepsi sehingga mereka benar-benar ada pilihan. Seperti tadi kita sudah dijelaskan oleh Bu Bidan bahwa mereka dapat menentukan pilihannya, tidak ikut-ikutan. Jadi walaupun ikut tren, Pak, ya. Rame. Walaupun di masa pandemi mereka bisa mendapatkan pelayanan NKJP, itu harapan kita di depan.
Nah, takutnya juga di masa-masa pandemi seperti ini tuh malah informasi yang kita dapat suka simpang siur. Ya kan Bapak Ibu, untuk dapat informasi tentang pelayanan KB di mana misalnya, semua informasi selama pandemi ini suka simpang siur. Makanya kita suka kesulitan untuk kemudian mendapatkan informasi-informasi seperti tadi. Itu termasuk untuk memilih alat kontrasepsi misalnya. Ya. Mungkin kalau ya Bapak Ya, ini menambahkan tadi. Jadi memang kita di masa pandemi ini juga kemarin kita di bulan apa Ibu ya, Pak Kepala BKKBN Pusat itu telah melaunching Klik KB. Iya, Pak Hasto. Website seperti itu ya Pak ya? Ya, semacam aplikasi yang mudah dimudahkan untuk masyarakat mendapatkan informasi tentang di mana nih tempat pelayanan KB terdekat. Oh iya. Jadi ada Klik KB, Klik Bidan. Iya, tapi kita udah jalan ini Pak Edi ya, kalau tadi saya lupa. Kalau bidan itu kalau konsultasi lewat WhatsApp. Oh, ya. lebih mudah ya? Jadi mereka dijanjikan untuk ketemu kapan, apa keluhan atau apa, sehingga mengurangi waktu kontak dengan bidan lewat WhatsApp. Jadi kalau misalkan dia mau apa, mau suntik, mau apa, sehingga bidan sudah siap. Kedua, yang berkunjung juga itu harus dijadwalkan gitu. Kan APD. Iya, APD satu orang cuma suntik. Kan sayang APD-nya gitu ya. Jadi harus terjadwal ya, ya harus terjadwal, yang mau suntik, yang mau KB-KB yang lainnya ya, implan, IUD dan sebagainya tetap dilayani gitu. Oke, jadi sebenarnya untuk keluarga-keluarga atau pasangan usia subur yang bingung untuk memilih alat kontrasepsi atau mini pengetahuan tentang apa macam-macam alat kontrasepsi, itu sebenarnya udah banyak fasilitas kemudian yang mempermudah. Seperti tadi ada launching aplikasinya yang baru juga, atau konsultasi lewat bidan juga bisa lewat WhatsApp, jadi seperti itu. Jadi sebenarnya udah banyak fasilitas yang kemudian memudahkan keluarga-keluarga di Indonesia. Nah, mungkin terakhir nih Bunda, boleh harapannya untuk seluruh keluarga-keluarga di Indonesia itu seperti apa Bunda? Nah, ini tentu saja kita mengharapkan keluarga ini pertama keluarga yang terencana. Ya, karena terencana itu keren kembali lagi. Kalau tidak terencana, bagaimana kita mempersiapkan generasi-generasi yang cerdas, ya generasi-generasi emas. Jadi kalau misalkan di keluarga itu berperanlah, ibu berperan sebagai ibu, ayah sebagai ayah, artinya jangan lupa kasih sayangnya, karena kasih sayang ini sangat dominan untuk bagaimana perilaku anak ketika berada di luar rumah gitu ya. Jadi sekarang kan banyak itu ya kehamilan di luar di usia remaja kayak gitu. Nah, itu bagaimana kita mempersiapkannya gitu kalau sudah terjadi. Sebaiknya lebih baik sebelum terjadi ya, sebelum terjadi kita bekali di dalam keluarga dengan baik gitu. Ya betul sekali Bunda. Itu kalau dari sisi bidan. Nah, kalau mungkin bisa ditambah dari sisi BKKBN, Bapak, apa sih harapan-harapannya untuk keluarga di Indonesia terutama di masa adaptasi kebiasaan baru ini, Pak? Ya. Di masa adaptasi kebiasaan baru ini ya diharapkan para keluarga ini memang benar-benar dapat ya sebenarnya menerapkan protokol COVID. Tetapi harapan kita ya tetap mereka ini selain mereka bersiap baik secara fisik dan mental, mereka juga mampu meningkatkan pemahaman terutama dalam rangka merencanakan kehidupan di dalam keluarganya, sehingga benar-benar keluarga kita harapkan ini dapat menurunkan keluarga-keluarga yang berkualitas, yang mampu memenuhi kebutuhan baik fisik maupun non fisiknya, dan harapan kita tentunya keluarga-keluarga kita ini ya, dengan norma keluarga kecilnya mereka akan mampu meningkatkan kesejahteraan, sehingga dengan meningkatnya kesejahteraan harapannya mereka akan menjadi dan menelurkan generasi-generasi yang berkualitas dan tentunya akan menjadi keluarga-keluarga yang berkualitas. Itu harapan kita. Iya, jadi menerapkan 8 fungsi keluarga juga ya Pak ya, ya di pasti, dalam keluarga. Iya,
itu dia tadi harapan dari sisi bidan dan juga dari sisi BKKBN untuk seluruh keluarga yang ada di Indonesia. Tapi sayangnya kita udah di penghujung acara nih Bunda dan Bapak. Kita sudah harus akhiri perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Dan saya mau ngucapin terima kasih untuk narasumber kita pada kesempatan kali ini, Bapak dan juga Bunda. Terima kasih banyak atas informasi yang sudah diberikan dan semoga informasi ini kemudian bermanfaat dan menambah wawasan bagi seluruh sahabat BKKBN yang ada di rumah. Nah, akhir kata Sasa mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di acara YCT selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di acara YCT selanjutnya. Bye-bye. Dan kita mungkin tagline dulu ya Bunda ya. Nah, jadi tagline BKKBN adalah berencana itu keren. Terima kasih. Kasih makan Mau traveling ke tempat idaman, butuh persiapan yang matang. Gaya hidup have fun yang kekinian pastinya bukan tanpa beban. Waktu yang ada jangan disia-siakan, sempatkan bikin rencana.